Uh, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini ada yang bertanya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun dzalimun fasiqun." Apa maksudnya ini? Maksudnya apakah berhukum dengan selain hukum Allah kafir secara mutlak? Ya, jawabnya tidak mutlak dengan gitu. Ada tafsir, ada perinciannya yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Syekh Fauzan telah memberikan perincian mengenai masalah ini. Syekh bin Baz dan juga Syekh bin Utsaimin. Bahwa ini tidak berlaku mutlak. Oleh karena itu ketika kaum Khawarij memutlakkan hukum kafir pada orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, beliau membantahnya dengan mengatakan, "Laisal kufru kama tadhhabuna ilaihi." Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami, yang kalian katakan. Akan tapi walakin kufrun duna kufri. Akan tapi yang dimaksud di situ adalah kufrun duna kufri. Kufur yang tidak lantas mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, jadi ada tafsir bukan fikih. Nah, sebagian orang ada yang memutlakkan hukum ini dan mengkafirkan siapa saja yang menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Baik. Nah, berkaitan dengan masalah menghukum, menjatuhkan vonis hukum, ini adalah satu yang berat. Kalau vonis itu salah, maka akan kembali kepada yang memvonis. Ya, kembali kepada yang salah satu dari keduanya. Kalau benar ya benar. Tapi kalau salah, maka akan kembali kepada yang memvonis. Ya, berkaitan dengan hal ini, ikhwan fillah, mengatakan kafir kepada saudara kita atau menghukumi dia tidak masuk surga, tidak dapat ampunan, ini berat. Ya, mengatakan tidak masuk surga, tidak dapat ampunan saja berat, apalagi menghukumi, memvonis langsung kafir, kan begitu ya, keluar dari Islam. Ketahuilah bahwasanya bid'ah yang pertama terjadi di dalam Islam adalah masalah al-asma wal ahkam. Bid'ah di dalam asma wal ahkam. Maksudnya apa? Bid'ah di dalam menjatuhkan hukum dan penyebutan nama. Muslim yang melakukan dosa besar itu kafir atau tidak kafir? Muslim atau kafir? Itu bid'ah yang pertama kali terjadi, itu bid'ah al-Khawarij. Hingga mereka mengkafirkan muslim yang melakukan dosa besar. Ya, dalam hal ini mereka tidak mengembalikan penafsiran Al-Qur'an kepada pemahaman sahabat. Tidak mengembalikan penafsiran mereka terhadap hadis Nabi kepada pemahaman sahabat. Mereka membaca firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Lalu mereka mengatakan kafir secara mutlak. Nah, ini bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Demikian juga mereka membaca hadis, "La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min." Belum menafikan iman sama sekali dari seorang yang berbuat zina, mencuri dan seterusnya. Nah, ikhwan fillah, jadi ini ada satu perkara yang berat. Ya, tidak boleh kita menjatuhkan vonis hukum secara serampangan dan sembarangan. Ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Domdom. Ya, Domdom berkata, Abu Hurairah berkata kepada Domdom, "Hai Domdom, janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada orang lain kamu tidak akan masuk surga. Allah tidak akan mengampunimu." Maka Domdom mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, itu adalah kata-kata yang biasa kami ucapkan kepada orang lain ketika kami marah. Kesel sama orang lain kan begitu ya, sudah diomongi, sudah bilangin berkali-kali enggak mau juga berubah. Ya, maka keluarlah ucapan-ucapan seperti itu. Allah tidak mengampunimu, Allah tidak akan masukkan kamu ke dalam surga." Lebih ringan dari mengatakan kafir, kan begitu ya. Jangan sekali-kali kamu mengatakan seperti itu. Maka Abu Hurairah mengatakan, "Jangan. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa dia belum membawakan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan dua orang Bani Israel yang bersaudara. Satu rajin ibadah, satu lagi berbuat maksiat, dosa. Yang rajin ibadah ini selalu memperingati saudaranya supaya berhenti buat dosa. Tapi saudaranya itu mengatakan, biarkan urusan aku dengan Tuhanku, dengan Rabbku. Apakah kamu diciptakan untuk mengawasi diriku? Begitu saja jawabannya kalau dilarang berbuat dosa. Hingga satu hari saudaranya itu berbuat dosa yang besar, yang dia pandang tidak bisa ditolerir. Maka dia pun berkata kepada saudaranya itu, ya fulan, berhentilah buat dosa. Tapi jawabannya tetap sama. Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Apakah engkau diciptakan untuk mengawasi diriku? Biarkan urusan aku dengan Tuhanku, dengan Rabbku. Maka meluncurlah kata-kata ini dari lisannya. Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya.
Allah tidak akan memasukkanmu ke dalam surga. Maka Allah mengirim seorang malaikat untuk mencabut roh keduanya. Lalu bertemulah roh keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengampuni dosa saudaranya itu dan memasukkannya ke dalam surga. Ya, ini singkat cerita, ya, yang berbuat dosa ini ternyata masih muwahhid. Ya, dosa-dosanya itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah masih berkenan untuk mengampuninya, ya, dan memasukkannya ke dalam surga. Tapi ini tidak boleh jadikan alasan, wah kalau gitu saya buat dosa saja, mudah-mudahan diampuni. Ya, ini orang ini sudah diketahui nasibnya berdasarkan wahyu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan begitu. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsu. Begitulah nanti di akhirat ceritanya. Nah, cerita kita kan nggak tahu nanti di akhirat bagaimana. Jadi nggak boleh menggunakan ini untuk sebagai alasan untuk berbuat dosa. Tapi kita ambil ibrah dari kisah ini, karena Nabi menyampaikan kisah ini untuk satu ibrah. Ya, maka Allah berkenan untuk mengampuni dosa orang ini dan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada saudaranya yang rajin ibadah tadi, yang mengatakan Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan masukkanmu ke dalam surga. Apa kata Allah kepadanya? Apakah engkau tahu apa yang akan menjadi keputusanku? Dan apakah surga itu punyamu? Apa surga itu punya dia? Dia memasukkan orang dari surga, mengeluarkannya seenak perutnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, seret dia dan lemparkan dia ke neraka gara-gara ucapannya itu. Nah, kalau kita timbang di sini, kalau kita timbang antara dosa saudaranya itu dengan dosa yang dia lakukan, lebih berat dosanya. Karena dosanya ini menyangkut dua perkara yang sangat sangat sensitif sebenarnya. Yang pertama masalah akidah. Kesalahannya itu adalah kesalahan akidah. Yang kedua, kesalahan itu berkaitan dengan orang lain, kesalahan di dalam muamalah. Pertama, kesalahan akidah. Bukankah akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Ya. Usuluddin, semua din, yaitu apa? Tidak boleh menetapkan orang itu surga dan neraka kecuali wahyu. Enggak sembarangan menjatuhkan vonis kepada orang lain kafir seenaknya saja, tanpa ada ketentuan prosedur, ya, syurut wal mawani'. Itu tidak mudah, ikhwan-fillah. Ya. Para ulama saja berkeringat dingin untuk menjatuhkan vonis seperti itu. Nah, ini orang-orang jahil, ya, ringan saja tanpa beban, ya, tanpa beban gitu. Kalau ulama keringatan untuk menjatuhkan vonis-vonis berat seperti ini, nah dia santai saja gitu. Santai saja. Ini coba lihat ikhwan-fillah. Sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu tahu yang akan menjadi keputusanku? Aku mengampuni si fulan dan aku tidak mengampuni si fulan. Apakah engkau memiliki apa yang ada di tanganku, yaitu surga? Apakah surga itu punyamu? Nah, akhirnya dia dijebloskan dan diseret, dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi dosanya ini berkaitan dengan akidah, usuluddin. Yang kedua, dosanya ini berkaitan dengan muamalah, yaitu ucapannya kepada saudaranya. Betapa sakitnya saudaranya itu ketika dia mendengar ucapan itu darinya. Wah, kamu gak masuk surga kamu. Coba lihat. Kalau ada orang lain berkata seperti itu kepada kita dikatakan, wah kamu kafir kamu. Coba bagaimana yang menerima itu? Wah, sakit kali itu. Atau mengatakan kamu gak masuk surga kamu pulang. Kamu udah putus harapan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan dosanya kepada orang lain. Dan itu berat. Ya, dosa-dosa muamalah itu berat. Ya, nah demikian. Ya. Kaitannya bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kepada orang yang kita zalimi. Zalim, dia telah menjatuhkan hukuman yang tidak benar terhadap saudaranya. Zalim. Dia telah berbuat zalim. Nah, kezaliman kepada orang lain itu harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Harus mendapatkan maaf dari yang bersangkutan. Nah, ini berat. Jadi dosanya itu lebih berat ternyata daripada dosa yang dilakukan oleh saudaranya. Nah, demikian akan dipimpin. Ya, jadi hendaknya kita berhati-hati. Apalagi sekarang ini banyak orang-orang yang, ya, kita katakan, ya, begitu mudahnya, dengan mudahnya dia memvonis kafir saudaranya, atau menjatuhkan vonis yang tidak benar terhadap saudaranya. Mengatakan si fulan itu suri. Dia melihatnya aja belum. Ya. Sosoknya aja dia nggak tahu bagaimana si fulan yang dihukuminya itu. Kalau ditanya, apa alasannya? Katanya dan katanya. Qil wal qal, subhanallah. Atas dasar qil wal qal dia membangun sebuah hukum dan menghancurkan, meruntuhkan dunia dan seisinya. Menjauhkan orang dari ilmu, dari kebaikan.
Nah ini suatu yang kita katakan ya mungkin berkah ilmu yang terangkat ya, karena banyak orang-orang murid-murid yang kurang ajar kepada gurunya. Jadi berkah ilmu itu terangkat. Ya. Demikian Ibnu Fiddin. Azanallahu wa iyyakum. Jadi ini hendaknya diperhatikan karena sekarang ini muncul pula kelompok-kelompok yang suka mengkafirkan ya, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang-orang yang menurut klaimnya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, ujung-ujungnya kalau dia dikejar juga dengan perkataannya itu, dia sendiri tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya dia mengkafirkan dirinya sendiri. Dan itu kejadian di Filipina. Saya telah bertemu dengan orang yang mengkafirkan dirinya sendiri. Bertemu langsung dengan orang Khawarij itu yang mengkafirkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena merasa dirinya tidak berhukum dengan hukum Allah. Akhirnya bagaimana? Tidak ada di dunia ini Muslim. Subhanallah, nggak ada di dunia ini semua kafir. Ya, pemikiran dari mana ini? Ikhwan fillah Allah wa iyyakum. Nanti. Jadi banyak. Ya tentunya itu ayat-ayat Allah, semua ayat Allah, semua hadis Rasulullah. Namun yang menjadi perhatian kita di sini adalah memahami ayat Allah itu, memahami hadis-hadis Rasulullah itu. Ini yang jauh lebih penting. Ya, ini yang jauh lebih penting. Karena semua orang mengatakan Quran tangan kanan, hadis tangan kiri. Kan begitu. Ilustrasinya seperti itu. Quran, hadis kan begitu. Tapi kok berbeda? Yang satu ke utara, satu ke selatan, satu ke timur, satu ke barat, satu ke atas, satu ke bawah. Kok bisa berbeda? Umar bin Khattab, ya sebenarnya bukan kita yang pertama menanyakan hal itu dalam hati kita. Kenapa umat ini berbeda? Padahal sama-sama pakai ayat, sama-sama pakai hadis. Bahkan kalau kita lihat kelompok yang paling sesat sekalipun berdalil dengan hadis. Tapi kalau enggak hadisnya palsu, pemahamannya menyimpang. Itu saja. Hadisnya palsu, seperti orang yang mengaku nabi, namanya Abu Abdullah Asy-Syami. Dia bawakan hadis yang asalnya sahih, tapi dia tambahkan tambahan yang lemah, palsu, maudhu. Yaitu dia bawakan hadis nabi yang sahih asalnya ya. Dia katakan ana khatamun nabiyyin. Ini Abu Abdullah Asy-Syami Al-Mutanabbi Al-Maslub. Dia dijuluki Al-Maslub karena matinya disalib oleh khalifah. Ya, sebab dia ngaku-ngaku nabi. Nah kalau ya, dulu begitulah hukumnya. Sekarang wallahu a'lam. Nah, jadi dia ngaku-ngaku nabi. Dia bawakan hadis nabi yang seolah-olah itu membenarkan tindakannya. Orang yang nggak mengerti ilmu hadis, seolah-olah hadis yang dibawakannya itu benar. Padahal maudhu, palsu. Dia bawakan hadis nabi. Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Nabi bersabda, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Sahih enggak hadisnya? Artinya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sepeninggalku. Betul enggak hadisnya? Betul, sahih. Sahih atau tidak hadisnya ini? Saya tanya dulu. Hadis ini riwayat siapa? Bukhari, Muslim, Sahihain, muttafaqun alaih. Tapi dia tambahkan sedikit saja ya kalimat. Illa ayyasha Allah. Kecuali Allah berkehendak lain. Itu palsu. Tambahan itu palsu. Siapa yang mengetahui kepalsuan itu? Ulama hadis. Jadi ahli bid'ah itu kalau tidak menggunakan hadis-hadis yang palsu atau dia keliru di dalam memahami hadis. Seperti orang-orang Khawarij tadi membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan secara mutlak orang-orang yang tidak berhukum dengan Allah. Dibantah oleh siapa? Ibnu Abbas, turjumanul Quran. Siapa yang lebih paham tentang Al-Quran? Ibnu Abbas atau orang-orang Khawarij? Ibnu Abbas yang dapat doa dari Nabi. Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah, ajarilah dia ta'wil, tafsir. Nah, apa kata Ibnu Abbas? Laisa al-kufru kama tadhabuna ilaih. Bukan kekafiran seperti yang kalian pahami itu. Jadi dibantah oleh sahabat dengan pemahaman mereka. Jadi Umar bin Khattab pernah menyendiri dan berkata dalam hatinya, mengapa umat ini berselisih? Padahal kitab suci mereka satu, nabi mereka satu, kiblat mereka satu.
menyembah Allah yang satu. Kita sholat sama-sama sholat gitu. Begitu sholat, ya ditanya di mana Allah, berbeda semua jawaban. Padahal waktu sholat menghadap Rabb yang satu. Maka Umar tidak menemukan jawabannya, nggak menemukan jawaban yang maksudnya jawaban yang melegakan hatinya tentunya. Maka ia menyuruh seseorang untuk memanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini walaupun muda, tapi dia termasuk ya salah seorang anggota musyawarah Umar karena ilmu yang dimilikinya. Ya, Umar sering berdiskusi dengan Ibnu Abbas dan mengambil pendapatnya. Maka dibawalah Ibnu Abbas ke hadapan Umar. Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Nah, ini riwayat ini dicantumkan oleh Al-Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam. Mengapa umat ini berselisih? Nabi mereka satu, kiblat mereka satu, Allah yang mereka sembah juga satu, tapi kenapa berselisih? Maka Ibnu Abbas menyampaikan jawabannya. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Al-Quran itu diturunkan kepada kita. Kita di sini maksudnya siapa? Sahabat. Kita membacanya dan kita memahaminya. Nanti akan datang satu kaum, mereka membaca Quran, tapi mereka memahaminya menurut sudut pandang mereka masing-masing. Kalau sudah demikian, mereka pasti berselisih. Nah, kalau mereka berselisih, mereka pasti menumpahkan darah satu sama lain. Demikian itu jawaban Ibnu Abbas. Umar takjub dengan jawaban ini. Maka penyimpangan umat Islam sekarang ini, kalau tidak dikarenakan ya berpendapat tanpa dalil atau berpendapat dengan dalil yang lemah, yang palsu, atau keliru di dalam memahami dalil, itu saja. Jadi kita harus kembali kepada din ini dengan benar. Arruju ila din, kembali kepada din, yaitu apa? Kembali berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman yang lurus, pemahaman as-salafu as-salih. Kalau tidak, maka akan banyak terjadi penyimpangan yang konflik. Azanillahu wa iyyakum. Baik. Kami ingin bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa seorang hamba yang telah melakukan perbuatan syirik? Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa termasuk syirik, asalkan hamba itu sungguh-sungguh bertaubat dari dosanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebelumnya, walladzina la yad'una ilahan akhar, walladzina la yad'una ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun. Wala yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyeru berdoa kepada Tuhan selain Allah, kemudian tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa melakukan itu, maka dia akan merasakan akibat dari dosanya. Yudha'af lahul 'adzabu yaumil qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dia akan dipergandakan azab baginya pada hari kiamat dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang-orang yang bertobat lalu mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Jadi dosa apapun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala asalkan hamba itu benar-benar taubatnya, sungguh-sungguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi syarat-syarat taubat. Di antaranya adalah yang pertama dia meninggalkan iqla' anil dzamb. Ya. Meninggalkan dosa yang dilakukannya itu. Yang kedua, berazam dia untuk tidak kembali kepada dosanya itu. Yang ketiga, dia menyesali perbuatannya tersebut. Yang keempat, jika dosanya berkaitan dengan orang lain, maka dia memulangkan hak orang tersebut, minta maaf kepadanya. Jika berupa jiwa, maka dibayar dengan jiwa, kecuali dimaafkan. Jika berupa harta, maka dikembalikan kepada si empunya. Jika berupa kehormatan, maka minta maaf, minta halal kepada saudaranya. Dan syarat berikutnya adalah nyawanya belum sampai kerongkongan dan matahari belum terbit dari sebelah barat. Itulah syarat-syarat taubat. Nah, demikian. Kemudian setelah itu hendaknya dia membuktikan taubatnya
Dengan apa? Dengan rajin menuntut ilmu. Supaya dia tidak jatuh. Itu adalah bukti azamnya. Bukti azam yang menjadi syarat taubat adalah dia sungguh-sungguh menuntut ilmu. Kalau dulu dia tahu bahwasanya dia jatuh dalam syirik karena kejahilannya, ditanya dia, kenapa dulu kamu berbuat syirik hingga kamu bertobat sekarang ini? Aku dulu gak tahu itu syirik. Maka dia belajar. Atau aku dulu ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan orang. Maka dia harus belajar hingga dia tahu dan dia bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik itu, ya, dan tidak jatuh dalam perbuatan syirik yang lainnya. Ini ada yang tanya, walaupun agak saya mencintai seseorang. Saya mencintai seorang wanita. Apa boleh kita mengutarakan langsung isi hati kita kepada dia? Ini apa maksudnya? Ini cinta terlarang namanya. Maksudnya apa? Maksudnya pacaran atau gimana? Pacaran itu dilarang di dalam Islam. Ya, hendaknya hubungan wanita dan pria itu dibatasi. Ya, dibatasi. Kecuali dia sudah menikah, menyatakan cinta kepada istrinya. Ini orang lain, anak orang lain, bukan siapa-siapa. Maka sekarang hindarilah yang namanya FB, Twitter, kalau digunakan bukan untuk tujuan yang benar. Ya. Nah, godaannya lebih besar. Chatting-chattingan kan begitu ya, internet. Itu kalau tidak berbaju takwa, berbekal iman, bisa tenggelam kita, bisa karam kita karena benda-benda itu. Jadi hati-hati, ya, waspadalah. Paham? Nah, jangan kita terjebak di dalam syubhat-syubhat, misalnya apa? Untuk menasihati seorang akhwat, rajin chatting. Akhirnya jadi pacaran, ya, hingga akhirnya menjurus kepada penyakit hati, nafsu yang diperturutkan. Akhirnya ujung-ujungnya binasa, ya, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, berawal dari situ, kemudian pertemuan, akhirnya berujung kepada mungkin ya hubungan terlarang, berdua-duaan. Ya, nah mengikuti apa? Mengikuti nafsu lah, syahwat. Ya, karena chatting sampai larut malam, sholat subuh jam 8. Chattingnya sampai jam 2. Nggak terasa itu, membunuh waktu. Apalagi chattingnya dengan akhwat. Udah gayung bersambut terus itu. Terus gak ada putusnya. Sampai pagi pun mau dia. Nah, jadi hati-hati. Ya, ini celah-celah yang syaitan bisa masuk. Ada yang mengatakan salah satu doa yang makbul adalah doa sesudah sholat fardu. Pertanyaannya, mengapa Salafi melarang, tidak menganjurkan berdoa selesai sholat fardu? Siapa yang tidak menganjurkan? Dianjurkan. Cuma caranya, apakah dengan berjamaah dan mengangkat tangan secara rutin ya? Ya, yang kita persoalkan di sini bukan doanya, tapi caranya, caranya. Karena ketaatan-ketaatan itu harus dilakukan sesuai dengan bentuknya. Kalau tidak, jadi bisa jadi maksiat. Saya tanya dulu, baca Quran, ketaatan atau kemaksiatan? Baca Quran. Sepakat semua manusia muslim yang masih waras akalnya, baca Quran itu ketaatan. Tapi kalau pertanyaannya dirubah, ya, yaitu baca Quran pada waktu ruku dan sujud, taat atau dosa? Dosa. Kenapa dikatakan dosa? Kenapa dikatakan maksiat? Baca Quran dia, tapi waktu sujud dan ruku, karena itu dilarang oleh Nabi. Maka ada seorang yang berkata kepada Sa'id bin Musayyib, ya, ketika dia dilarang mengerjakan sholat sudah subuh berkali-kali, ya, Sa'id bin Musayyib melarangnya. Ya, Muhammad bin Sinan itu saya lupa. Ya, kemudian orang itu mengatakan, wahai Abu Muhammad, apakah, ya, Sa'id bin Musayyib, ya, apakah Allah mengadabku karena sholat? Sudah bagus-bagus aku sholat, kamu larang lagi. Apakah Allah mengadabku karena sholat? Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan tidak, tapi Allah mengadabmu karena menyelisihi sunnah.
karena menyelisihi sunnah. Nah demikian. Jadi ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan bentuknya. Harus dilakukan sesuai dengan sunnah. Tidak bisa dikarang-karang dan tidak bisa dibuat-buat ya menurut hawa nafsu kita. Nah demikian. Nah untuk lebih jelasnya Al-Imam Syatibi telah mengupas bantahan beliau ya, tentang sholat berjamaah doa berjamaah sudah sholat ya. Salah satu bid'ah. Demikian juga antum bisa baca juga di buku Qaulul Mubin fi Akhtail Musallin, bantahan beliau terhadap orang-orang yang berdoa sesudah sholat. Berdoa angkat tangan berjamaah maksudnya sesudah sholat, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin pada hari ini. Ada yang bertanya ini pertanyaan bagus juga. Banyak juga yang bertanya ini. Bagaimana membayar hutang pada orang yang sudah tidak tahu lagi di mana dia berada? Gimana bayarnya? Gimana bayarnya? Bayar hutang kepada orang yang kita sudah tidak tahu lagi di mana dia berada, atau orang itu sudah mati? Ahli warisnya juga sudah mati dan tidak diketahui lagi keberadaan ahli waris yang berhak untuk menerima warisan dari orang itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, kita ingin tanya dulu, mengapa bisa sampai demikian? Ya kan? Ya harus itu. Ada orang yang bertanya, Ustaz, saya berhutang dengan seorang, tapi dia udah entah kemana. Sudah mati, sudah ini, sudah itu. Saya tanya dulu antum kenapa ini bisa terjadi? Ini ada dua kemungkinan. Antum lalai membayarnya, antum menangguh-nangguhkan membayar hutang sementara antum mampu. Nah itu kezaliman. Ya, atau antum memang baru punya kesempatan, punya kelapangan membayar hutang pada saat dia sudah tidak ada. Antum berniat untuk membayarnya tapi tidak punya kemampuan. Terus hingga akhirnya dia sudah tidak ada, sudah mati atau sudah pergi, sudah hilang, telan bumi. Maka jawabannya nggak bisa mutlak. Coba lihat, ya mengapa antum menangguhkannya, mengulurnya sampai dia tidak ada, sampai dia mati, sampai dia pergi? Apakah itu semua karena kelalaian kita? Kita mengulur-ulur pelunasan hutang. Maka berlakulah sabda Nabi, matalul ghani zulmun. Menunda-nunda pelunasan hutang bagi orang yang mampu itu adalah kezaliman. Zalim kita. Ya, zalim kita. Walaupun hutang itu tetap harus dilunasi. Nah, demikian. Jadi kalau tidak ketemu lagi, ya, maka ya tentunya kita bersedekah atas nama si fulan. Kalau dia nggak ketemu, ahli warisnya juga nggak ketemu jejaknya sama sekali kan gitu ya. Nah hilang di telan bumi, ya bersedekahlah atas nama si fulan. Ya bersedekah atas nama si fulan sebanyak hutang yang kita miliki itu. Wallahu alam bisawab. Nah demikian. Ada yang mengatakan menyerahkannya ke baitul mal. Berhubung baitul mal tidak ada sekarang ini ya. Nah kalau ada baitul mal mungkin bisa dimasukkan ke baitul mal. Wallahu alam bisawab. Tapi janganlah hal ini terjadi karena kelalaian kita. Karena itu termasuk kezaliman. Apa hukumnya suudzon terhadap seseorang? Tidak boleh suudzon ikhwan fillah. Kita harus berbaik sangka kepada saudara kita sama muslim. Ya, masalah berita yang sampai itu lain cerita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengecek kita untuk apa? Memeriksa. Ya, bukan suudzon, tapi kita diperintahkan untuk memeriksa. Boleh jadi saudara kita itu salah, kita menegurnya. Berbaik sangka harus didepankan. Ya, jangan berburuk sangka kan begitu. Walaupun berita itu datang dari seorang yang dia katakan kita tidak bisa percaya beritanya. Tetap kita dahulukan baik sangka, tapi kita tetap harus memeriksa berita itu. Kalau ternyata berita itu salah, kita katakan fulan berita kamu ini salah, begitu.
teman saya lagi bingung mau masuk sekolah kemana. Ibu bapaknya bilang, ini dia maunya itu. Tolong beri nasihat, siapakah yang harus diikuti? Kemana maunya? Atau kemauannya atau kemauan orang tua? Ya ini. Ya kalau kemauan anak kan gak bisa diikuti, anak belum mengerti. Yang mengerti itu orang tua. Nah kadang-kadang disinilah ya kita katakan sebagian orang tua itu karena kekurangan ilmu, tidak mengerti untuk mencari jawaban atas permasalahan ini. Ya, bingung ini kemauan anak atau kemauan orang tua. Anaknya mau ke sana, orang tuanya mau ke sana. Ya, kemauan tetap ya kita katakan harus diarahkan oleh kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya harus mengarahkan. Cuma orang tua juga harus mengarahkannya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki oleh si anak. Menggali potensi yang dimiliki oleh si anak. Anak ini minatnya kemana? Ya, itulah yang harus diasah oleh kedua orang tuanya. Demikian ya fillah azani Allahu jami'an. Karena setiap orang itu berbeda bakat-bakatnya. Berbeda bakat-bakatnya. Talentanya tidak sama satu sama lain. Ya. Ada orang yang punya jiwa kepemimpinan, leadership. Ada yang tidak. Ya kan? Ada yang punya jiwa kepemimpinan, ada yang tidak. Sebagai contoh, Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, "Wahai Abu Dzar, ya, ini araka dhaifan. Aku lihat kamu ini lemah." Lemah di sini bukan lemah iman. Kita tahu siapa Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyuarakan la ilaha illallah di Mekah hingga dipukuli orang, kan begitu? Itu Abu Dzar Al-Ghifari. Namun lemah di sini adalah masalah kepemimpinan. Beliau tidak bisa jadi pemimpin. Maka Nabi mengatakan la ta'ammaranna baina isnaini. Janganlah kamu memimpin walaupun cuma 2 orang. Walaupun bawahnya cuma 2, jangan kata Nabi. Wala tawalliyanna mala yatim. Dan janganlah kamu mengurus harta anak yatim. Karena beliau tidak cakap di dalam memanajemen harta. Artinya bagaimana? Beliau murah hati hingga kadang-kadang keluar begitu saja dan tidak terpelihara harta anak yatim itu. Tidak bisa dikembangkan dan dijaga hingga dia dewasa dan diserahkan kepada anak yatim itu dalam keadaan utuh atau lebih. Jadi dia tidak bisa mengembangkan usaha. Tidak seperti Abdurrahman bin Auf yang batu saja dibalik jadi emas, kan begitu? Nah kemampuan itu tidak dimiliki oleh seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Berbeda-beda itu manusia, tidak sama. Nah, maka Nabi mengarahkannya kepada ya satu yang bermanfaat bagi Abu Dzar. Jangan jadi pemimpin. Maka Abu Dzar tidak pernah berebut-rebut jadi pemimpin. Abu Dzar Al-Ghifari. Dan jangan kamu mengurus harta anak yatim. Abu Dzar tidak pernah memegang jabatan-jabatan di dalam kepemerintahan, kekhalifahan. Ya, semenjak Nabi SAW mengatakan itu kepada dirinya. Jadi seorang pemimpin juga harus mengarahkan anak didiknya. Di sini Nabi SAW selaku guru ya, muallim, sebagai guru, sebagai muallim mengarahkan anak didiknya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari kepada yang bermanfaat. Ini bukan bakatnya, itu artinya. Ini bukan bakatnya. Nah, jadi Nabi itu sebenarnya seorang pemandu bakat yang ulung. Nabi, pemandu bakat yang ulung. Ya, satu ketika Nabi pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah. Lalu setibanya di Madinah, orang-orang melaporkan tentang kehebatan Zaid bin Thabit yang katanya telah menghafal banyak ayat-ayat Al-Quran, 19 surat-surat Al-Quran, 19 juz Al-Quran. Maka Nabi SAW yang mendengar berita itu tertarik dengan anak ini. Waktu itu Zaid bin Thabit masih kecil ya. Nabi memanggilnya, panggil anak itu kemari. Maka dipanggillah Zaid bin Thabit ke hadapan Nabi SAW. Dibawalah Zaid bin Thabit ke hadapan Nabi SAW. Nabi menyuruhnya membaca. Maka Zaid bin Thabit pun membaca Al-Quran. Ya, menunjukkan hafalannya, kekuatan hafalannya. Ya ternyata luar biasa. Nabi kagum kepadanya. Tapi Nabi melihat bakat lain pada anak ini. Nabi bertanya kepadanya. Waktu itu Zaid bin Thabit masih kecil ya. Apakah kamu menguasai bahasa Syriani, bahasa Yahudi, bahasa Syriania? Bahasa Syriania itu tulisannya aja lain.
Ya, tulisannya tidak sama, tidak seperti aksara ini dan tidak juga aksara Arab, berbeda itu. Bahasa Yahudi sekarang ini, Syriani. Maka dia menjawab tidak. Zaid bin Thabit menjawab tidak, aku tidak menguasainya. Maka Nabi berkata kepadanya, pelajarilah. Karena banyak datang buku-buku kepada kita dari mereka. Maka Zaid bin Thabit pun mempelajari bahasa Yahudi. Setengah bulan kemudian Zaid bin Thabit sudah menguasainya. Datang kepada Nabi dan membacakan buku-buku Yahudi dan menulis bahasa Syriani, menulis bahasa Syriani dan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Syriani, menulis dengan bahasa Syriani. Yaitu dalam waktu setengah bulan, 14 hari, 2 pekan, Zaid bin Thabit sudah menguasai. Ibarat antum belajar bahasa Arab cuma 2 minggu, menguasainya, bisa nulis Arab, bisa mengerti, bisa membaca dan kayaknya gitu. Kalau nggak bakat nggak bisa itu, saya rasa ya. Sepakat kita, anaknya seperti ini anak berbakat memang. Yang memiliki apa? Memiliki suatu IQ yang di atas rata-rata, kepintaran di atas rata-rata. Nah, dalam waktu 14 hari itu Zaid bin Thabit menguasai bahasa Syriani yang tulisannya itu berbeda dengan tulisan Arab. 14 hari. Kalau kita belajar bahasa Arab bisa 14 hari menguasai bahasa Arab. Kayaknya jarang lah kayak gitu ya. Mungkin ada ya, tapi jarang itu. 14 hari bisa menguasai bahasa Arab. Nah, ternyata Zaid bin Thabit ini punya bakat ke situ. Dan Nabi mengarahkan bakatnya. Jadi orang tua itu harus mengarahkan bakat anak-anaknya. Hingga tereksplor gitu, terbongkar itu hal-hal yang sebenarnya terpendam dalam diri anak itu. Jangan terjawab pertanyaan saudara kita ini, mengikuti kemauan siapa? Ya orang tua harus mengarahkan. Anak itu nggak ngerti dia, seperti Zaid bin Thabit ini, dia punya bakat di situ. Nabi mengetahuinya, Nabi dapat membaca bakat itu dari anak ini. Nah, seharusnya juga sekolah-sekolah punya orang-orang seperti ini yang bisa melihat bakat anak-anak. Kemana harus diarahkan? Ya, karena ada anak-anak itu yang bisa ngomong, nggak bisa nulis, nggak terampil. Ngomong pintar dia, kan gitu. Nah, ini mungkin calon orator kan gitu. Ada yang nggak bisa ngomong, tapi bisa nulis, bisa kemudian terampil kan gitu. Kerja api, gitu. Tapi nggak bisa ngomong. Disuruh ngomong mungkin ama ba'du aja, ama ba'du. Assalamualaikum katanya. Selesai buat. Enggak bisa dia, gemeter dulu. Enggak bisa menguasai majelis dan sebagainya. Enggak bakat. Jadi enggak semua orang punya bakat ke situ itu, enggak sama. Sahabat Nabi juga berbeda-beda bakatnya. Abdurrahman bin Auf itu pebisnis sejati. Batu dibalik jadi emas. Abu Dzar Al-Ghifari enggak bisa, batu dibalik-balik enggak akan berubah jadi emas. Itu masalahnya. Maka Nabi mengatakan jangan kamu mengurus harta yatim, kata Nabi. Kan seperti itu. Nah, jadi ada orang yang punya jiwa kepemimpinan, leadership, ada yang tidak. Nah, kalau anak ini dipaksakan, nggak punya jiwa kepemimpinan, dipaksa jadi pemimpin, ya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiri asa hancur nanti pemimpin. Ya, bukan hanya dia yang hancur, tapi orang dipimpinnya juga akan hancur. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ikhwan fillah pertemuan kita pada malam ini. Ya, mungkin besok bisa kita lanjutkan ya di tempat lain, di mana di Masjid Cakra ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, khususnya bagi para ikhwan juga sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Mohon maaf kalau ada ya kata-kata yang salah, silap dan perasaan. Ya, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim.